Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alta Fazhara Fisya Putra, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Faktor Penentu Tingkat Pengangguran Terbuka Saat Pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Indonesia mengalami pemerasahan serius termasuk terhadap negara-negara di seluruh dunia pada akhir tahun 2019. Permasalahan ini berhubungan dengan permasalahan kesehatan, yakni wabah virus COVID-19. Dengan adanya fenomena tersebut berdampak pula terhadap provinsi yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya Provinsi Jawa Timur. Menurut penelitian terdahulu, yaitu Kris Nandika tahun 2021 menunjukkan bahwa di Indonesia, seiring adanya pandemi COVID-19, jumlah pengangguran yang terjadi terus meningkat. Dari data jumlah pekerja yang di PHK dari sektor formal maupun informal, terlihat bahwa jumlah pekerja yang di PHK dan dirumahkan bertambah secara tidak normal, dan hal itu dapat menyebabkan banyak sekali pekerja yang menganggur. Menurut berita resmi statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistika, pada bulan Agustus 2021, tingkat pengangguran terbuka penduduk kelompok umur muda 15-24 tahun merupakan TPT tertinggi mencapai 19,55%. Berbeda dengan penduduk kelompok umur tua 60 tahun ke atas merupakan yang paling rendah, yaitu sebesar 2,73%. Pola yang sama terjadi pada Agustus 2020 dibandingkan Februari 2021. Peningkatan TPT terdapat pada kelompok umur muda, yaitu 15-24 sebesar 1,52% dan 1,44% bagi umur tua, yaitu 60 tahun ke atas. Adapun identifikasi masalah yang saya buat di sini adalah bagaimana pengaruh jumlah penduduk miskin, harapan lama sekolah, maupun pengaruh angka harapan hidup masyarakat terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Sedangkan dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa pengaruh jumlah penduduk miskin, harapan lama sekolah, maupun pengaruh angka harapan hidup terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif eksploratif, dengan tujuan menggambarkan keadaan fenomena yang ada. Teknik pengambilan sampel di sini menggunakan teknik non-probability sampling. Metode pengumpulan data penelitian ini dengan data cross-section, yaitu antar kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Dengan bersumber data yaitu data sekunder yang berasal dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Adapun variabel bebas yang digunakan di sini menjadi tiga, yaitu jumlah penduduk miskin, harapan lama sekolah, angka harapan hidup. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka. Model persamaan regresi linier dapat disusun sebagai berikut. Jadi sama dengan minus 24,870 plus 0,004 minus 1,344 plus 0,165 plus error term. Beta 0 sebesar minus 24,870, berarti variabel jumlah penduduk miskin, harapan lama sekolah, dan angka harapan hidup diasumsikan ceteris paribus, yaitu maka nilai dari tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar minus 24,870. Dalam uji parsial ini, ketiga variabel tersebut tidaklah berpengaruh terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka. Lalu pada beta 1 yaitu sebesar 0,004, artinya jika jumlah penduduk miskin bertambah 1%, maka tingkat pengangguran terbuka akan naik sebesar 0,004%. Lalu pada B2 sebesar minus 1,344 menunjukkan yaitu angka harapan lama sekolah bertambah 1%, maka tingkat pengangguran terbuka turun sebesar 1,3%. Beta 3 sebesar 0,165%, yang berarti jika angka harapan hidup bertambah 1%, maka pengangguran terbuka akan naik sebesar 0,165%. Lalu selanjutnya ada uji R kuadrat, yaitu untuk menunjukkan kelayakan model goodness of fit, yaitu hal ini dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Hasil uji F. Dari hasil analisis regresi yang didapatkan nilai F hitung sebesar 7,590, sementara F tabel didapatkan tingkat kepercayaan sebesar 5%, yaitu sebesar 2,666, sehingga di sini dapat terlihat bahwasannya F hitung lebih besar daripada F tabel. Dengan begitu, tingkat jumlah penduduk miskin, harapan lama sekolah, dan angka harapan hidup
secara bersama simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur. Lalu ada uji T. Uji T seperti yang dapat dilihat bahwasanya hasil regresi tersebut nilai T hitung dari variabel X1, yaitu jumlah penduduk miskin adalah sebesar 0,986. Sedangkan nilai T tabel sebesar 1,976 yang berarti T hitung lebih kecil daripada T tabel. Sehingga diinterpretasikan jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka secara tidak signifikan. Selain itu, untuk variabel selanjutnya, X2, harapan lama sekolah, dapat dilihat bahwasannya hasil regresi tersebut, nilai T hitung dari X2 itu sebesar 3,720, sedangkan T tabel sebesar 1,976, maka diinterpretasikan harapan lama sekolah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka secara signifikan. Dan yang terakhir ada X3, angka harapan hidup, nilai T hitung sebesar 1,052, sedangkan nilai dari T tabel sebesar 1,976. Maka nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, sehingga sama seperti variabel jumlah penduduk miskin, bahwasannya angka harapan hidup berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, namun tidak signifikan di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan pembahasan terkait faktor penentu tingkat pengangguran terbuka saat pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Timur tahun 2021, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Jumlah penduduk miskin dan angka harapan hidup berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka secara tidak signifikan di Provinsi Jawa Timur. Dan yang terakhir, harapan lama sekolah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka secara signifikan di Provinsi Jawa Timur. Mungkin sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.